Assalamualaikum semuanya, Dajiahao. Welcome back to my channel with me, Lea. Kali ini aku mau wawancara teman-teman aku yang mana lulusan sastra China. Karena banyaknya pertanyaan, lulusan sastra Cina itu jadi apa aja sih? Atau mereka cuma jadi penerjemah atau translator atau interpreter atau pengajar bahasa Mandarin aja atau kerja di perusahaan Cina aja. Nah, sekarang makanya aku coba tanya-tanya ke temanku di sela-sela kesibukan mereka. Makasih lo semuanya mau direpotin ditanya-tanya. Ya, yang mana teman-temanku ini sudah bekerja di berbagai instansi atau di berbagai bidang. Nah, sebagai motivasi kalian untuk terus semangat belajar bahasa Mandarin ya. Langsung aja kita lihat. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Satria Basri. Saya sastra Cina UI angkatan 2007. Sekarang saya berdomisili di Sofia, Bulgaria. Pekerjaan saya adalah seorang diplomat atau pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri. Halo, saya Fania Matilda. Saya adalah alumni sastra Cina UI tahun 2007. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan bidang sertifikasi instalasi tenaga listrik dan pembangkit, mengelola bagian keuangan dan administrasi. 大家好，我是Dena, lulusan sastra Cina tahun 2007. Sekarang lagi berdomisili di Edmonton, Kanada. Lagi ambil diploma Hospitality Management. Sekarang lagi semester terakhir, which is lagi fokus buat lulus dan nggak kerja. Jadi sekarang pengangguran. Saya memilih bahasa Mandarin karena saya melihat prospek ke depan, khususnya dalam mencari pekerjaan waktu itu. Mengapa saya memilih sastra Cina sebagai jurusan kuliah saya? Basically saya menyukai bahasa dan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan. Kemudian saya juga melihat prospek bahasa Mandarin ke depannya, baik dari bidang pekerjaan itu seperti apa. Sebenarnya waktu itu pilihan pertama itu bukan sastra Cina, tapi bahasa yang selain Korea. Jadi yang milihin sastra Cina itu apa saya. Tapi saya ngerti banget kenapa orang tua saya itu milih sastra Cina gitu, karena bisnis apa segala macam tuh udah maju pesat banget. Jadi mereka tuh kayak kayaknya sastra Cina bagus nih, dan terbukti emang sekarang Cina itu besar banget kan, dari segi bisnisnya apa segala macam. Kita kalau misalnya mau bisnis mau apa gitu, itu mostly barangnya ngambilnya dari Cina gitu kan. Saya sama sekali tidak punya basic Mandarin waktu saya memilih bahasa Mandarin. Sejujurnya tidak ada, bahkan waktu SMA pun tidak ada pelajaran bahasa Mandarin di sekolah saya. Jadi benar-benar saya masuk kuliah itu belajar dari nol. Iya udah pernah. Jadi waktu pas masih kecil, waktu pas masih SD orang tua itu lesin bahasa Mandarin. Jadi panggil guru ke rumah. Setahun 2 tahun kalau nggak salah gitu. Jadi benar-benar basic banget gitu, yang benar-benar basic. Tapi abis kayak gitu udah berhenti les, terus nggak les lagi sampai SMA. Ada pelajaran bahasa Mandarin di SMA di tempat sekolah. Jadi iya ada basic Mandarin. Dan kendala saya waktu awal belajar bahasa Mandarin adalah huruf aksara Mandarinnya. Karena sangat berbeda sekali dengan alfabet yang biasa kita pakai sehari-hari.
Awalnya memang ada kendala karena bahasa ibu kita memang bahasa Indonesia, tetapi jangan khawatir karena di sastra Cinawi itu diajarkan mulai dari nol. Lausenya itu benar-benar mengajarkan bagaimana pelafalan yang benar, bagaimana cara kita menghafal Hanse supaya lebih mudah. Kemudian bantuan juga dari teman-teman itu yang solid banget. Jadi belajarnya walaupun berat, tetapi terasa lebih ringan karena bersama-sama. Kendala belajar bahasa Mandarin di awal itu em, untuk semester pertama sama semester kedua waktu saya kuliah tuh nggak ada major problem karena basicnya itu udah dapet, udah ada, jadi agak sedikit santai di semester 1 sama semester 2. Beda sama teman-teman yang lain yang nggak punya basic. Nah itu mereka kerja keras tuh di semester pertama dan semester kedua karena harus mulai belajar tone, harus mulai belajar karakternya dari awal banget kan. Jadi pasti mereka kerja 2-3 kali lebih keras dibanding orang yang udah punya basic Mandarin. Ya tapi waktu saya pertama kali belajar bahasa Mandarin itu yang paling berat itu apa ya? Mungkin karakter hantunya kali ya, karakter hantunya. Karena kan satu karakter ke karakter yang lain itu berbeda kan artinya. Jadi ya itu agak sedikit sulit gitu. Bahasa Mandarin di zaman milenial ini sangat penting menurut saya karena seiring dengan majunya perekonomian RRT, semakin terbukanya juga peluang kita atau potensi kita menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari atau dalam mencari pekerjaan. Di zaman milenial ini, kalau menurut aku pribadi itu penting karena semakin banyaknya kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan negara China itu semakin membuka peluang bisnis dan lapangan pekerjaan di negara kita. Jadi, kalau kita bisa bahasa Mandarin itu akan menjadi sebuah value dan nilai tambah untuk kita dalam mencari pekerjaan. Oh penting banget, penting banget. Kalau kalian punya kemampuan bahasa Mandarin, itu kalian pasti gampang dapet kerjaan deh. Maksudnya, nggak bakal segampang itu juga. Kalian harus punya hard skill yang lain ya. Karena kan kemampuan bahasa itu kan sebenarnya soft skill. Hard skill dan hard skill gitu. Tapi maksudnya harus diadu sama hard skill yang lain gitu. Penting banget gitu. Kalau kalian mau self-employed misalnya, kayak yang tadi saya udah bilang, kalau kalian mau buat bisnis, kalian bisa koresponden sama pabrik yang ada di Cina gitu. Nggak perlu bayar interpreter, nggak perlu bayar translator. Kalian bisa komunikasi sendiri gitu sama pabriknya gitu. Terus kalau misalnya kalian mau kerja di tempat yang lain gitu, kalau kalian punya kemampuan bahasa Mandarin, kalian punya nilai plus gitu. Karena sekarang banyak banget job opening yang requirements-nya itu butuh bahasa asing gitu kan. Jadi bermanfaat banget sih. Pesan saya untuk para pembelajar Mandarin adalah tetap semangat dan jangan mudah putus asa karena untuk belajar bahasa Mandarin itu tidak hanya butuh talent tapi butuh kerja keras untuk menghafal, untuk melafalkan atau untuk mendengarkan karena kita harus terus melakukannya atau terus menggunakannya agar terbiasa sehingga kita semakin mahir dalam menggunakan bahasa Mandarin. Untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Mandarin, jangan ragu dan jangan takut. Soalnya kalau menurut aku sekarang itu media pembelajaran baik dari buku-buku, internet, dan kursus-kursus baik offline dan online itu semakin banyak. Jadi selama kita mau dan kita suka untuk belajar bahasa Mandarin, pasti kita akan ikhlas jalan ini dan hasilnya akan maksimal. So, good luck ya untuk yang mau belajar bahasa Mandarin. Kalian harus semangat, harus tekun, harus diulang-ulang. Jadi nggak bisa
sistem kebut semalam tuh nggak bisa, harus harus dicicil belajarnya. Kalau kebut semalam mungkin besokannya nilainya bagus. Kalau kebut semalam untuk ujian ya, mungkin nilainya bagus, tapi pasti bakal langsung lupa. Habis ujian itu pasti langsung kayak kembali lagi apa yang udah dipelajarin dikembali lagi langsung ke dosennya. Jadi harus dicicil belajarnya, pun belajar bareng sama temen, jadi grouping gitu. Ya kayak gitu aja sih. Semangat ya adik-adik semuanya, semoga videonya bisa bermanfaat dan sukses selalu buat kalian. Bye, 再见。 Oke deh teman-teman, jadi itu penjelasannya ya tentang pentingnya bahasa Mandarin nih. Nah, ikutin juga ya di part 2-nya sama teman-temanku yang lainnya. Dadah!